Malam itu, hujan turun deras. Damar dan istrinya, yang bernama Sinta, tengah mencari tempat menginap setelah perjalanan jauh menuju desa tempat kakek Damar pernah tinggal. Setelah mencari di sepanjang jalan, mereka menemukan sebuah penginapan tua dengan papan nama lusuh bertuliskan, Penginapan Cempaka. Saat mereka masuk, seorang pria tua berkacamata tebal menyambut dengan senyum ramah, meski matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan. Silakan menginap di sini. Kamar di lantai atas masih kosong. Tapi, pria tua itu sempat ragu. Jangan keluar tengah malam. Damar mengernyitkan dahi. Tapi, karena kelelahan, ia hanya mengangguk dan menerima kunci kamar. Saat memasuki kamar, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk. Lampu kamar sedikit redup, dan dindingnya berwarna kekuningan seperti sudah lama tak dicat ulang. Kamar mandinya juga terlihat tua, dengan lantai keramik yang sedikit retak. Tempat ini agak menyeramkan, bisik Sinta. Malam semakin larut, dan suara gemerisik terdengar dari luar kamar. Terdengar seperti seseorang menyeret sesuatu di koridor. Damar mengintip dari celah pintu dan melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong, menggantung di langit-langit. Matanya membelalak. Namun saat ia berkedip, sosok itu lenyap. Damar membangunkan Sinta, tapi istrinya menyuruhnya untuk tidur. Ia pun kembali ke ranjang, mencoba memejamkan mata, namun suara bisikan terdengar dari kamar mandi. Damar. Pulal. Damar terperanjat. Itu suara ibunya. Tapi, ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ia segera bangun dan menuju kamar mandi. Perlahan, ia mengetuk pintu dan membukanya. Tidak ada siapa-siapa, hanya lantai keramik yang terasa lebih lembab dari seharusnya. Entah kenapa, nalurinya menyuruhnya untuk menggali lantai itu. Ia mengambil sebuah besi dari dalam koper dan mulai mengetuk lantai. Setelah beberapa kali pukulan, lantai itu pecah, menguak sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Sebuah tubuh yang sudah membusuk. Damar mundur dengan napas tersengal. Itu tubuh ibunya. Ia mengenali cincin di jari mayat itu, cincin warisan yang selalu dikenakan ibunya. Pikiran Damar kacau. Jika ini tubuh ibunya, lalu siapa yang dikuburkan bertahun-tahun lalu? Gedebok pisang. Bisik suara samar di telinganya. Damar tersentak. Ia mulai mengingat semua cerita lama. Ibunya meninggal secara misterius, kata orang karena sakit mendadak. Namun, bisik-bisik di desa mengatakan bahwa ibu tirinya menginginkan warisan keluarga dan ibunya mungkin telah diguna-guna. Tapi tak ada bukti, dan tubuh ibunya langsung dikuburkan tanpa ada yang berani membongkar kebenaran. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari lorong. Damar mengintip keluar dan melihat seorang wanita tergantung di langit-langit. Tubuhnya menggantung tanpa nyawa. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong, seperti meminta pertolongan. Damar tersadar. Semua orang yang menginap di sini, semua korban yang dikabarkan bunuh diri di penginapan ini. Mereka bukan sekadar bunuh diri. Mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Sinta menjerit saat pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri, ia menangis ketakutan. Damar tahu mereka harus segera pergi. Namun sebelum ia sempat melangkah, bisikan itu kembali terdengar, kali ini jelas di telinganya. Damar, anakku. Akhirnya kau menemukan ibu. Damar memejamkan mata. Ia tahu, misteri ini harus diungkap. Malam itu, Damar pergi meninggalkan penginapan dengan kecepatan tinggi. Tapi Damar tahu, rahasia yang tersembunyi di balik penginapan Cempaka itu masih belum sepenuhnya terungkap. Damar mulai menelusuri penyebab kematian ibunya. Ia menggali informasi lebih dalam dan menemukan fakta mengejutkan. Pria tua berkacamata yang menjaga penginapan itu ternyata adalah orang bayaran ibu tirinya, Bu Sheila. Ia ditugaskan untuk menyembunyikan mayat ibu Damar di dalam lantai kamar mandi. Sementara yang dikuburkan adalah gedebok pisang untuk menipu semua orang. Damar menghubungi polisi dan menyerahkan bukti yang ia temukan. Polisi pun menangkap Bu Sheila dan pria tua itu. Namun, keadilan tak berhenti di situ. Di dalam sel tahanan, Bu Sheila dan pria tua itu mulai mengalami kejadian aneh. Mereka sering melihat sosok Bu Yuni, ibu Damar, berdiri di sudut ruangan, menatap mereka tanpa berkedip. Suara bisikan bergema di seluruh ruangan, membuat mereka kehilangan akal sehat. Suatu malam, jeritan mengerikan terdengar dari dalam sel.
Saat petugas datang, mereka menemukan Bu Sheila dan pria tua itu tergeletak di lantai. Mata mereka membelalak ketakutan. Mereka telah meregang nyawa tanpa ada tanda-tanda penyebab yang jelas. Arwah Bu Yuni akhirnya mendapatkan keadilan. Namun bagi Damar, misteri ini tetap meninggalkan jejak dalam hidupnya. Ia sadar, beberapa rahasia tak seharusnya dibuka. Karena ada harga yang harus dibayar.